untuk kembali. Shalom. Ini sebenarnya firmannya harusnya 2 minggu yang lalu, ya. Cuma 2 minggu yang lalu saya lagi ada penghalangan, ya. Karena sama nyamuk saya, ya. Oke, kita buka kitab Matius 26 ayat 17. Suaranya jelas ya, nggak gema ya? Nyok? Nggak gema ya? Di belakang kau cari? Nggak gema, oke. Sampai dengan 25. Ya, ayat 17 sampai 25. Matius 26, oke. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18. Jawab Yesus, baca sama-sama nggak apa-apa. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditegaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 20. Di malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua murid itu. 21. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Dia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dia akan menyerahkan aku. 24. Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang ditulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Lanjut. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabbi. Kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Amin. Kita buka ayat yang ke-17. Ya, ini tentang persiapan Paskah. Saudara perhatikan di ayat yang ke-18. Ini poin yang luar biasa. Jawab Yesus, kita buka ayat 18 ya. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ada yang tahu nggak firman ini? Bahwa Yesus ini mau menjalankan apa? Persiapan Paskah, suruh nyiapkan semua peralatan untuk Paskah. Dan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya, dia bilang, kamu temui si Anu ya. Anu ini siapa? Ini orang yang luar biasa. Temuin si Anu. Dan muridnya tahu, ketemu sama si Anu ini. Anu, katanya guruku kamu siap, suruh nyiapin ya. Guru mau perayaan Paskah di tempat rumah. Siap. Kenapa? Mau gak ke-12 muridnya yang nyuruh nyiapin? Ya, harusnya si Anu ini juga ada namanya loh. Bener gak? Ya, tapi kadang kita seperti si Anu. Yang kadang mungkin kita dianggap remeh di dalam sekitar kita, atau kita tidak diperhitungkan keberadaan kita ada saat ini. Amin. Tapi justru di balik sini Tuhan mau pakai kita di saat orang tidak memperhitungkan kita. Di saat orang menganggap kita remeh, alah kamu tak, Tuhan mau. Dan si Anu ini merespon luar biasa dan dia tahu apa keinginannya. Saya kasih contoh nih, misalkan gini, saya ngomong sama Radin, bilang si Anu ya, saya mau PD. Radin datang ke Selin, ini ada namanya Selin, datang ke Selin, Anu tuh suruh mau PD. Selin sudah tahu. Dia nggak tanya sama Radin, emang aku PD suruh apa ya? Dia tahu, dia datang, dia nyiapin kamera, dia harus ambil rekaman. Dia tahu.
Ini yang Tuhan mau, respon kita terhadap Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu apa yang dimaui Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, pengetahuan ini tidak bisa dilakukan dengan hal teori saja. Nanti saya akan bahas satu persatu tentang kenapa kok nggak 12 murid. Ada apa sih? Konteks kedekatan dengan Tuhan ini tidak hanya bisa secara visual atau bagaimanapun, tapi ada satu pribadi yang kita harus tahu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan si Anu ini tahu banget keinginannya. Sampai detik ini aja saya nggak tahu si Anu itu siapa. Tapi dia tahu banget, dia langsung nyiapin semua persiapan yang Yesus mau. Kalau kita lihat filmnya kemarin, The Last Supper, jadi muridnya aja pada waktu posisi di tempat, dia cari kesana kesana, dia survei, ya Petrus survei, wah ini kalau diserang gimana, ini kita harus mana, kita harus siapin tangga, kita semua pada kelobakan, tapi si Anu ini cuma nyiapin yang Yesus mau. Apa yang Yesus mau dalam hidup kita? Coba kita buka di dalam Matius 25 ayat 35. Apa yang Yesus mau dalam hidup kita? Kita belajar seperti si Anu, ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku apa? Tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar, kami memberi dan kami bisa memberi kau makan, atau haus dan kami memberi kau minum? Bila manakah kami melihat kau sebagai orang asing dan kami memberi kau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi si Anu ini pribadinya, dia kontekskan dalam kehidupan sehari-hari ini, dia care sama orang dan dia mau berkorban, mau membantu. Ini pesan yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Kita baru saja merayakan Paskah. Langkah pertama ini kita belajar untuk refresh sejauh mana kita terhadap sesama kita. Apakah kita mau peduli, apakah kita mau menolong di saat dia susah, atau kita mau biarin dia kesusahan. Ini yang Tuhan mau. Dan si Anu ini karakternya seperti ini, walaupun dia konteksnya jauh dengan Yesus, jarang ketemu Yesus dibanding sama 12 murid yang kemana-mana dia ngikut, tapi justru Yesus melihat hati si Anu. Ini orang luar biasa. Ini orang, dia melakukan teori, nggak main praktek saja. Sedangkan secara fisik 12 murid tiap hari ketemu, tapi dia hanya melihat hasilnya saja. Kita dekat sama Tuhan, apakah kita mau lihat hasilnya saja? Apakah kita mau cuma hanya doa untuk terkabul, kalau sakit disembuhkan, kalau kurang kerjaan dikasih pekerjaan, kalau kurang berkat diberi berkat? Tuhan gak larang itu, karena dia maha kasih dan kasih karunia. Tapi yang Yesus mau itu hati melayani, hati mau mengasihi, mau melihat sesama kita yang dia mau. Makanya Yesus suruh yang si Anu. Kadang kita akan ngeremehin orang, kita nggak tahu pribadi orang itu bagaimana. Kamu itu siapa kamu? Saudara, jangan sedih kalau di dalam kehidupan kita seperti ini. Apalagi kita di saat dulu waktu kita ada nama mungkin, terus kita pada usaha kita jatuh, mungkin kita nggak tertengok oleh siapapun. Bahkan kita yang disalah-salahin. Tapi justru Tuhan mau berkarya atas hidup seseorang yang dianggap remeh, seseorang yang tidak diperhitungkan di dalam kehidupan, yang orang nggak tahu siapa sih Anu. Amin. Kita harus tahu jiwa yang Yesus mau.
Ini namanya keintiman pribadi yang Tuhan mau, yang kita harus peka di dalam kehidupan. Konteksnya dari mana? Dari sejauh mana kita baca firman, dari sejauh mana kita punya ketenangan hati, ini yang Tuhan mau, dan sejauh mana kita mau berkorban untuk orang lain. Kita nggak usah iri-irian sama orang. Ini bukan tugasku, ini harusnya tugasnya anak tertua yang merawat mama. Ini harusnya tugasnya adik yang merawat papa. Tapi kita anak Tuhan, ya kita yang merawat. Amin. Ini bukan tugasku. Aku tidak mau biaya, ini kan tugasnya tanggung jawabnya si Koko, si Mimi, si Cici. Kenapa kita harus selalu iri dengan hal yang begini? Padahal Tuhan maunya kita seperti si Anu ini tadi. Apakah kita seperti yang ke-12? Bahkan sampai Yesus pun tanya, siapakah aku ini? Padalah Nabi, padalah Yeremia, gitu ya. Gak ada yang tahu. Tiap hari ketemu. Konteks kedekatan dengan Tuhan itu seperti kita konteks dengan sesama kita. Level kedekatan itu ada levelnya. Kalau kita orang marketing, saya tahu itu ada 4. Yang pertama kita tahu. Yang kedua level kita kenal. Yang ketiga kita teman. Yang keempat yang paling dasar kita sahabat. Kita sama Tuhan di level mana ini? Tahu, teman, kenal, sahabat. Kalau tahu itu cuma gini. Ini contoh. Oh saya tahu, wah yang kacamata itu agak gemuk, biasa pakai kaos kuning. Itu cuma tahu. Kenal nggak Pak yang sama Robi? Nggak kenal. Siapa ya Robi ya? Nggak kenal. Karena saya tahu. Tapi mulai naik level saya mendekatkan diri, saya mulai kenal. Gayam, aku Robi. Oh iya, aku baru kenal kamu. Lumayan, sudah masuk level kenal, dia ditanyain, kamu tahu? Oh tahu rambutnya putih kan ya. Dia mulai kenal. Terus masuk ke level teman, saya mulai lebih mendalam lagi. Oh Pak Yong ini sukanya makan bakso, ini contoh soal. Oh Pak Yong ini sukanya apa? Mulai tahu. Yang terakhir masuk sahabat. Pada waktu saya dengar dia sakit, waduh, saya langsung cepat tengok dia, saya urus dia. Sahabat. Paham ya? Sama Tuhan di level apa kita? Tahu, kenal, berteman, apa kita sahabatnya Yesus? Itu semua dipertimbangkan pada waktu komunitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita peduli satu sama yang lain? Itu yang masuk level tahu, kenal, teman, sahabat. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus melakukan itu semua untuk Tuhan. Meskipun itu nggak enak, meskipun kita harus dengan gesekan. Kalau memang itu yang namanya harusnya dilakukan, ya harus dilakukan. Harus ada pengorbanan dan Tuhan bayar itu semua. Gak ada cerita kita membantu seseorang yang susah. Gak ada cerita kita menolong orang yang lagi kesulitan. Tidak diperhitungkan. Sehelai rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kita level mana? Level yang tiap hari ketemu, tapi gak tahu apa-apa. Bener kan? Sama si Anu yang gak pernah ketemu, tapi dia tahu apa-apa yang gurunya mau. Dan ini salah satu murid Yesus. Tapi di luar yang ke-12. Ya, oke, kita lanjut. Kembali ke tadi berapa yang pertama ya? Lupa. Matius 26 ya, oke. Ayat 18. Tadi 17 atau 18 ya? 18 ya? 17 ya, oke, kita buka lagi. Oke, 18 tadi ya. Ayo, suruh pergi ke anu, terus ayat yang ke-19 dibuka. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditegaskan Yesus. Kenapa jadi berubah ya? Kesenggol. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditegaskan Yesus pada mereka dan
Prapaskah ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Silakan Linda. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Saudara bayangin, Yesus sudah tahu si Al ini luar biasa, dia percaya. Sekarang dia harus berhadapan dengan 12 murid yang tiap hari kumpul sama dia. Dimana 12 ini gak tahu apa yang gurunya mau, keinginan yang lebih sama dia. Paham ya? Dia dihadapkan di dalam 12 murid ini, dia kumpul, duduk makan bersama. Ayat 21, kita buka. Dan ketika mereka makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus tahu ini filmnya harus terjadi. Kalau kita jadi Yesus, kita tahu apakah saudara mau makan sama yang satu ini. Wah, ini makanya nih, celakain saya. Yang tahu yang sebelah saja deh. Kamu duduk jauh-jauh aja, karena kamu jauhin aku. Menjual. Begitu? Yesus tahu. Tapi apa hikmat yang terjadi di dalam peristiwa pada waktu Yesus makan dengan 12 murid? 12 murid ini, ya, ini 12 karakter yang ada. Dan masing-masing karakternya ini beda-beda. Benar ya? Dan dia dihadapkan kepada 12 ini. Kalau kita pelajarin, ya, ada yang namanya Filipus. Itu Filipus itu tipenya pemikir. Jelimet, dikit-dikit mikir, hal kecil dipikir besar, dibesar-besarkan yang besar nggak pernah dapat. Itu Filipus. Ya, Yesus harus ngadepin orang yang kayak gini. Belum dia ngadepin sama Simon Petrus yang emosinya naik turun. Dilut marah, dilut turun, dilut percaya, dilut galau, dia panik. Itu baru yang kedua. Belum sama Thomas, orangnya yang gak gampang percaya, yang dikit-dikit berprasangka, oh jangan-jangan nanti ini kok ayo bawain aku ini, jangan-jangan nanti nipu aku ini, jangan-jangan terus. Itu Thomas. Makanya pada waktu Yesus bangkit, aku akan percaya kamu sudah mencucukkan tanganku di bekas lubang. Betul? Itu Thomas. Ya, masih banyak lagi karakter mereka. Kalau Yohanes itu orangnya setia, malu. Enak kalau ketemu begini. Tetapi kalau ketemu yang seperti Thomas, yang dikit-dikit negatif pikirannya. Kalau ketemu sama orang yang seperti Filipus, dikit-dikit bingung, mikir, dengar gini mikir, dengar pikir, aduh. Yesus itu dihadapi kayak gitu. Dan yang terakhir ketemu sama penjual dia, sama pengkhianat Yudas Iskariot, full makan 12 murid. Saudara mulai kebayang ya, kenapa kok Yesus suruh si Anu? Karena si Anu tahu 12 murid ini setiap hari kumpul tapi nggak ada perubahan dalam hidup. Kita mau seperti yang 12 atau kita mau seperti yang Anu? Dan pada proses kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, itu proses kita dihadapkan sama yang namanya problem, dihadapkan sama yang namanya komunitas. Ini kita harus benar-benar kuat di dalam cinta, itu nggak mudah. Kadang kita terjadi gesekan dan kita bisa tersinggung dan kita bisa jengkel, terus siwa, mondok, dendam, kepahitan. Benar? Begitu saudara masuk dalam permainan itu, saudara masuk ke 12 karakter murid Yesus. Nggak jadi si Anu. Si Anu, dia nggak seperti itu. Kita mau seperti apa? Apakah kita mau lari dari kenyataan kalau kita dihadapkan seperti Yesus? Yesus tetap hadapi itu masalah yang ada di dalam hidupnya dengan 12 karakter itu. Amin. Saya nggak nyebutin satu-satu, cukup panjang. Karakter-karakter seperti ini yang Yesus mau pada waktu kita setelah melakukan Paskah, kita tahu kita diubahkan, kita untuk dibenahi konsepnya untuk mengasihi diri Dia lebih lagi,
melalui mengasihi kepada saudara yang paling hina. Menolak seseorang nggak boleh dilihat ada take and give-nya. Loh, ini gimana? Ini harusnya kenal jawab dia, bukan kenal jawabku. Tuhan yang bayar kamu. Amin. Tuhan yang bayar kamu. Ini tentang si Anu. Kita nggak boleh emosi, biarin aja. Lakukan yang terbaik selama kita masih ada dalam hidup. Jangan kita konteks sama Tuhan itu selalu melihat apa ya pekerjaanku kok belum dibuka oleh Tuhan, apa ya anakku kok saya belum dapat jodoh, kenapa ya, kok kenapa terus. Giliran tetangga sakit biarin aja deh, aku ya tidak terlalu kenal kok sama dia. Apakah seperti itu? 12 ini harus disikapi. Makanya Yesus temanya siapa? Memahami. Dari 12 ini Yesus mau belajar memahami dan dia mau terima apapun itu yang terjadi dalam hidupnya. Kita buka ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada bukan aku ya Tuhan ya. Jadi setiap orang itu ngomong, bukan aku ya. Terus ada bukan aku sedih. Ayat 23. Ia menjawab, dia bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya yang tidak dilahirkan. Pada waktu Yesus ngomong seperti ini, 12 orang ini benar, termasuk siapa? Kenapa tertutup? Yudas. Kenapa? Kita buka ayat 25. Harusnya dengar semua ini. Yudas yang hendak menyalahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabbi. Loh, dia dengar kan? Kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Sudah dipertegas lagi sama Yesus. Kamu sih ngomong ya? Kamu sih ngomong. Kamu yang bicara. Apa yang terjadi? Tetap terjadi. Pembiaran. Kenapa kok Yudas? Padahal yang lainnya juga semuanya sedih. Dan Yudas sedih juga. Kenapa? Karena satu hal, Yudas masih terikat di dalam dunia yang luar biasa. Konteks dekat dengan Tuhan, saudara harus pisahkan dengan dunia. Ada amin? Amin. Gak bisa kamu campur aduk dunia dengan Tuhan, dicampur aduk satu sama lain. Nanti akhirnya terjadi transaksi dengan Tuhan. Gak datang ke PDT, gak datang ke gereja apa, pokoknya didoain ya gak tegak-tegak. Terjadi transaksi. Gak bisa dikumpulkan harta dunia. Tuhan gak bisa. Yudas pemikirannya ini. Duit lumayan deh, dapat sekiannya tak jual. Tertutup pemikirannya. Pada waktu dia mendengar, dia tidak bisa menjalankan karena tertutup. Orang yang sudah terikat begitu, percuma. Sudah jelas Yesus ngomong, alangkah baiknya orang itu tidak dilahirkan ke dunia. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena Yesus tahu pada waktu Yudas menyerahkan, Yudas tidak dapat dan dia tidak dapat penyesalan, tapi dia malah bunuh. Tahu Yesus Tuhan, makanya dia sudah kasih paket. Kita seperti apa? Di dalam 12 ini, apa kita seperti Anu atau kita seperti Yudas? Kalau kita masih berhitung dengan Tuhan, kalau kita masih jahat sama seseorang, ya sama dengan kita menjual Tuhan dalam diri kita. Enggak kok, aku ke gereja tiap minggu, ya boleh. Tapi perbuatannya sesama yang lainnya bagaimana? Mau peduli, mau repot, mau bantu mikirin orang yang lagi ada masalah, bantu nyariin
kerja, cari solusi supaya dia dapat income, kamu ngerjain ini, ngerjain itu. Apakah kita tetap mata biarin aja deh yang susah kamu? Kejahatan, perbuatan yang nggak benar kita terikat dengan dunia yang kita selalu diperbudak uang. Bahkan demi uang kita bisa jual Tuhan. Besok aku mau datang ke salah satu ibadah karena aku mau ketemu Sila. Ternyata misinya ketemu Sila, nggak misinya cari firman. Semua terjadi transaksi, dijual Yesus seperti Yudas. Amin. Ya, ayo kita belajar. Ini ada beberapa karakter yang saya bahas. Kita seperti posisi yang dimana dan Tuhan mau kita tetap bisa menyeimbangkan, kita terima sesuatu yang ada di depan kita yang nggak pas. Karena kita mau belajar untuk melihat Tuhan. Biarlah melalui pengorbananmu saat ini yang mungkin kamu disakiti saudaramu, yang mungkin kamu gak dianggap, kamu sudah berbuat baik tapi gak pernah ditengok, gilirannya kamu salah, kamu dibantai. Jalankan tetap kebaikan itu ada. Amin. Kita tetap jalankan kebaikan itu ada, walaupun itu gak seneng di hati kita. Tapi ini justru manfaat Paskah yang Tuhan mau. Bukan pasca kita memperingati kebangkitan, kita dipulihkan, kita dibenarkan, kasihkan yang benar itu benar. Tapi follow up-nya yang Tuhan mau seperti ini, si Anu yang Tuhan perintahkan untuk menyiapkan segalanya. Ini follow up tiap hari kehidupan kita, maintenance-nya kecil. Hebat ya si Anu ya, orang yang gak ternama, yang orang di luar perkiraan. Kehadirannya pun tidak ada yang tahu, tapi Yesus tahu sampai dalam, sampai dia bisa menyiapkan segalanya. Ini hal yang luar biasa. Ada amin? Amin. Ya, kita diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita diingatkan begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Karena pada prinsipnya, kenapa sih kita ini kok jadi seperti yang 12? Kok kadang kita nggak seperti yang anu? Karena kita nggak mau berubah. Karena konsep dasarnya kita sudah jatuh dalam dosa. Dosanya dari mana? Makan pengetahuan apa? Baik dan jahat. Pemikiran kita sudah terintimidasi. Sehingga apapun yang dalam hidup kita selalu tafsir melalui pemikiran kita. Kita hitung untuk ruginya. Ya aku bantu kamu, ya apa untuk ini? Kamu tidak tak bantu, memang kamu tidak bisa dibantu, terus kamu akan rugi ini, wis gimana? Pengetahuan baik dan jahat ini luar biasa. Dan melalui Paskah Yesus membangkitkan diri, menebus dosa kita itu, melepaskan pemikiran ini yang tidak benar. Tapi kita mau tidak membuat pemikiran ini lepas supaya kita bisa melakukan apa yang Yesus mau. Di saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Di saat aku haus, kamu memberi aku minum. Di saat aku nggak ada tumpangan, kamu memberikan aku tumpangan. Seperti siapa? Amin. Ya, kita semua diriset oleh firman Tuhan malam hari ini. Kita belajar, diriset apa yang kurang dalam kehidupan kita. Di dalam lingkungan apapun, di dalam pekerjaan apapun, ya sudah, kalau memang kita harus jadi si Anu, ya sudah lakukan dulu. Nanti Tuhan pasti beresin urusan kita. Perang Tuhan terjadi, kita doa dengan baik, asal kita tetap jalan yang benar. Ada amin? Amin. Tuhan yang memberikan semuanya, Tuhan yang memberikan solusi. Tapi kita sejauh mana dekat sama Tuhan, sejauh mana kita ada keintiman. Apakah kita doa hanya minta yang untuk yang daging tadi, yang di dalam harta. Nanti kapan saya akan khotbah itu tentang antara roh dan jiwa. Nanti kapan saya siapkan firman-Nya. Jadi itu ada sendiri. Itu nanti ada hubungannya dengan ini. Sehingga kita di dalam roh itu kita menjadi si Anu. Roh dan jiwa ini selalu
berjalan bersama, nggak bisa lepaskan, dilepaskan kita meninggal. Benar ya? Kita hidup di dalam jiwa dan roh, tapi nanti saya katakan di waktu yang akan datang. Bagaimana menyikapi jiwa, bagaimana menyikapi kita roh. Roh itu konteksnya dengan Tuhan. Amin. Ya, kita diberkati dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Dari pasca ini kita belajar, ayo beresin semua yang sudah terjadi. Jangan kita melangkah dengan hal-hal yang masih tetap di dalam pergumulan yang tidak benar. Di dalam konteks kerohanian kita yang membeli, di dalam konteks kita sesama, kita masih tetap tidak peduli dan kita tidak mau tahu di dalam lingkungan apa. Karena kita harus belajar, ada yang lebih yang kita harus tahu, jiwa Yesus mau seperti apa. Amin. Saudara bisa belajar, saudara doa, Tuhan, kalau Tuhan mau bentuk aku untuk mengenal pribadimu seperti apa, aku siap. Nanti Tuhan pasti akan tegakkan hal yang di dalam hidupmu seperti apa. Yang penting harus dekat sama Tuhan. Jaga keintiman yang luar biasa. Bukan sekedar minta, bukan sekedar melihat kejadian yang bagus-bagus. Seperti muridnya dia selalu melihat mujizat, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dia cuma konteksnya selevel itu terus. Makanya persiapan pasca Yesus suruh si Anu. Bukan yang sama murid-muridnya yang dekat di dalam hidup. Amin.